warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom. Perkenalkan, nama saya Nika Dedaniasi dengan NIM 21089014026. Pada video kali ini, saya akan menampilkan promosi kesehatan pada remaja tentang dampak penggunaan handphone terlalu lama bagi kesehatan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nina Jamini, umur 15 tahun, saya di sini sebagai klien. Zaman sekarang, manusia seakan tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Salah satu contoh yang menjadi primadona saat ini adalah handphone. Handphone seakan-akan menjadi keperluan sehari-hari manusia dan bahkan harus juga dibawa kemana-mana. Namun, di samping itu kita juga harus melihat dampak apa yang ditimbulkan dari penggunaan handphone, terutama bagi remaja saat ini. Mohon maaf sebelumnya, Ade. Tadi kakak lihat sepertinya Ade seru sekali ya bermain handphone sampai lupa waktu. Kakak mau nanya, apa sih alasan Ade suka sekali bermain handphone? Menyenangkan dan seru. Tadi kakak lihat juga Ade lama sekali ya bermain handphone. Kira-kira berapa jam Ade bermain handphone? Sekitaran 6 jam mungkin. Kalau menurut kakak, waktu 6 jam itu adalah waktu yang cukup lama ya bermain handphone, apalagi jika digunakan sampai berlebihan. Nah, tentu itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan terutama. Kakak mempunyai beberapa sedikit informasi nih mengenai dampak penggunaan handphone bagi kesehatan. Nah, sebelum kakak menjelaskan, mungkin adik tahu bagaimana dampak dari penggunaan handphone terlalu lama? Saya tahu cuma satu, menyebabkan lelah mata. Baik, jadi kakak akan langsung saja yang menjelaskan. Jadi di handphone itu ada yang namanya sinar biru. Jadi sinar biru itu adalah sinar yang terpancar dari layar handphone, baik komputer dan juga televisi. Nah, sinar biru tersebut memiliki tingkat energi yang sangat tinggi. Nah, jika digunakan secara berlebihan, tentu itu akan mengganggu bagi kesehatan. Selanjutnya, ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan handphone terlalu lama bagi kesehatan. Yang pertama itu bisa menyebabkan kelelahan pada mata seperti yang adik tadi sebutkan. Nah, biasanya hal tersebut dipicu karena otot-otot mata kita terlalu tegang karena terlalu fokus pada layar handphone. Yang kedua, itu bisa menyebabkan mengalami sulit tidur. Nah, ketika kita menjelang tidur pada malam hari, biasanya hormon melatonin dalam tubuh kita akan melakukan reaksinya. Nah, jika hormon melatonin dalam tubuh kita ini mengalami gangguan, kita akan mengalami yang namanya sulit tidur. Selanjutnya, yang ketiga itu bisa mengakibatkan rabun jauh. Nah, apa sih itu rabun jauh? Jadi rabun jauh itu adalah kondisi di mana ketika kita tidak bisa melihat benda-benda yang jauh atau pandangan kita sedikit kabur ketika menatap benda yang sangat jauh. Sedangkan untuk benda dekat kita masih bisa melihatnya. Yang keempat, bisa menyebabkan rabun dekat. Nah, rabun dekat itu adalah kebalikan dari rabun jauh. Kalau rabun dekat kita tidak bisa melihat atau sedikit pandangan kita sedikit kabur ketika melihat benda yang dekat. Sedangkan pandangan kita ketika melihat benda jauh masih terlihat jelas. Nah, itu tadi beberapa dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, untuk mengatasi dampak tersebut, kita bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama, ketika menggunakan handphone, kita bisa atur tingkat kecerahan dari handphone tersebut. Jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu redup. Yang kedua, kita bisa atur jarak antara mata dan juga handphone. Misalkan 30-70 cm dari mata. Yang ketiga, kita bisa batasi waktu ketika menggunakan handphone. Misalkan dari yang 6 jam, kita cukup menggunakan handphone selama 1 jam. Terus yang keempat, kita bisa lakukan kebiasaan 20-20, yang artinya setiap 20 menit kita bermain handphone, kita bisa melihat lingkungan sekitar dengan jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik.
Kenapa harus 20 detik? Karena selama 20 detik tersebut mata kita sudah cukup untuk melakukan relaksasi. Terus yang kelima, kita bisa atur waktu bersama keluarga untuk menghilangkan fokus kita pada handphone. Misalkan seperti bermain bersama keluarga dan juga jalan-jalan bersama keluarga. Nah, itu tadi beberapa informasi yang dapat Kakak sampaikan mengenai dampak penggunaan handphone terlalu lama bagi kesehatan. Nah, untuk mengetahui seberapa pemahaman adik mengenai informasi yang telah Kakak sampaikan tadi, mungkin adik bisa sebutkan sinar apa yang ada pada handphone sehingga dapat mengganggu kesehatan. Sinar biru. Benar sekali. Nah, selanjutnya untuk cara mengatasinya, mungkin adik bisa sebutkan beberapa cara agar dampak yang ditimbulkan dari penggunaan handphone terlalu lama tidak berakibat fatal bagi kesehatan kita. Untuk mengatasinya, 1. Sesuaikan cahaya dari layar gadget, jangan terlalu terang. 2. Atur gadget dari mata sekitaran 30 sampai 70 cm. 3. Batasi waktu penggunaan gadget dan atau handphone. 4. Lakukan kebiasaan 20-20. 5. Luangkan waktu untuk keluarga. Benar sekali ya, Dek. Jadi itu tadi informasi yang dapat Kakak sampaikan mengenai penggunaan handphone terlalu lama bagi kesehatan. Dan Kakak berharap informasi tersebut dapat bermanfaat bagi adik ke depannya. Kakak juga merasa sepertinya adik sudah dapat memahami ya informasi dari Kakak yang diberikan. Nah, Kakak juga punya saran. Sebenarnya penggunaan handphone tidak dilarang, namun kita harus bisa memanfaatkan penggunaannya agar nantinya tidak berakibat fatal bagi kesehatan kita. Nah, untuk adik bagaimana? Sudah dimengerti ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih ya adik. Terima kasih kembali. Promosi kesehatan kepada remaja tentang dampak penggunaan handphone terlalu lama bagi kesehatan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom.